Saudara, seorang nenek di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dimintai uang 1 miliar rupiah oleh kepala dusun usai menerima uang 4 miliar rupiah atas ganti rugi pembebasan lahan tol Yogyakarta Bawen. Jumirah diancam dipenjarakan jika tidak memberikan uang 1 miliar rupiah. Jumirah, warga desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, resah usai mendapat uang ganti rugi pembebasan lahan tol Yogyakarta Bawen. Jumirah menerima uang sebesar 4 miliar rupiah sebagai uang ganti rugi. Setelah mendapat uang itu, Jumirah didatangi kepala dusun beserta perangkatnya. Tujuan kedatangan mereka untuk meminta uang sebesar 1 miliar rupiah. Mereka meminta uang 1 miliar itu dengan alasan karena ada kelebihan pembayaran atau salah perhitungan. Selain didatangi kepala dusun, Jumirah juga mengaku didatangi sejumlah orang yang mengaku sebagai tim pembebasan lahan tol Yogyakarta Bawen. Meski demikian, Jumirah tidak mau memberikan uang 1 miliar itu karena permintaan tersebut dinilainya tidak jelas. Atas peristiwa itu, Jumirah mengaku merasa ketakutan karena diancam di penjara jika tidak mengembalikan uang itu. Pak Kadus, terus gitu, loh, dedekku dewe kok nganu, lho kok diminta dijaluk lek aku kok kayak maksudmu riye? Iki tak tim titipan tim. Loh, tim ki ora tau bisik-bisik karo aku dhewe titip. Kan kok ngoten. iya Lho setelah ngoten to. Terus nganu, ora aku tak tim, wis penjara lha iku nek kok kayak. oh ditakut-takuti barang tak sama di rumah sini ndak betah 3 bulan di tempat adik saya. oh ngungsi ke tempat adik. Iya. Ngungsi ya? Iya, saya semaput nih kalau nganu angger didatangi orang tua niku banyak. Kepala Desa Kandangan menyebut salah perhitungan terjadi saat verifikasi tanaman. Kepala desa juga menilai Jumirah tidak salah dalam kasus ini. Jumirah tidak terlibat dalam perhitungan. Ya memang Bu Jumirah itu ya tidak membantah kalau memang ada itu kelebihan pohon kecil dan jadi pohon sedang itu. Cuman permasalahannya kan jadi lain. Informasi dari Bu Jumirah itu kok katanya ada oknum yang mau meminta kelebihan bayar itu. Sebanyak 284 bidang tanah di Desa Kandangan telah mendapat uang ganti dari pembebasan lahan tol Yogyakarta Bawen, termasuk lahan seluas 3.500 persegi milik Jumirah. Hendro Teguh Prastowo, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Bapak Parianto selaku Kepala Desa Kandangan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selamat sore Pak Parianto, terima kasih atas waktunya menyempatkan waktu untuk bisa berbincang bersama Kompas TV. Pak Parianto, ya, Pak Parianto, betul atau tidak nih Pak ada dugaan pemerasan yang dilakukan oleh kepala dusun terhadap Nenek Jumirah atau Bu Jumirah ini? Jadi setelah mendapatkan info-info tersebut, kita kan juga menelusuri di lapangan, Mbak. Jadi info-info yang saya telusuri, di situ bahasa yang muncul dari Pak Kadus Balik Kambang, Pak Sunario, itu menyampaikan tidak ada bahasa intimidasi ke Bu Jumirah. Nah, kemungkinan Bu Jumirah itu merasa terintimidasi karena ada tim dari PPK Jalan Tol itu mendatangi ke rumahnya dengan beberapa orang, kemungkinan seperti itu. Jadi memang tidak ada intimidasi seperti yang dikabarkan gitu ya? Memang awal mula kasusnya seperti apa Pak? Akhirnya bisa orang-orang ini gitu datang ke Bu Jumirah dan meminta uang kelebihan pembebasan lahan? Jadi begini Mbak. Pada tanggal 13 Desember itu kan dilaksanakan pembayaran uang ganti rugi jalan tol bagi warga Desa Kandangan tadi. Nah, di situ salah satunya Bu Jumirah itu mendapatkan ganti rugi kalau tidak salah kurang lebihnya 4,4 miliar. Nah, di situ kan sudah dibayarkan oleh jalan tol. Setelah itu di rumah karena posisi tanah Bu Jumirah itu masih ada kaitannya dengan waris, itu uang itu kan dibagi-bagi dengan keluarga. Nah, disitulah karena Bu Jumirah itu ada kaitannya dengan keluarga,
akhirnya minta bantuan ke Pak Sunaryo selaku tokoh masyarakat dan Pak Hartomo untuk menjadi saksi rembukan keluarga itu biar segera selesai. Nah, disitulah muncul bahasa bahwa tanahnya itu dibagi 3, uang ganti rugi tanahnya itu dibagi 3 keluarga. Berarti kalau 3 itu informasinya dibagi 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, berarti kan 3 miliar. Nah, disitulah muncul kok masih ada sisa 1,4 miliar. Padahal tanah itu sudah habis, semuanya dibagi 3 itu sudah habis. Nah, kok masih ada sisa 1,4 miliar, disitu setelah di-cross-check Pak Naryo sama Pak Kadus Balik Kambang, itu ternyata harga tanaman jati milik Bu Jumirah ini nilainya di atas 1 miliar. Padahal sepengetahuan mereka, itu tanaman milik Bu Jumirah ini adalah tanaman pada spesifikasi tanaman kecil. Tetapi kok uangnya sangat besar. Nah, terus di cross check ternyata tanaman kecil itu oleh Apesel itu dihargai 50.000, sedangkan milik Bu Jumirah itu ada kesalahan tafsir dari Apesel itu dihargai dengan tanaman jati sedang seharga 400.000. Nah, makanya di situ muncul kelebihan bayar per batang itu 350.000 per batang. Begitu. Jadi memang artinya ini adalah kelebihan bayar gitu ya yang dilakukan oleh pihak dari pembebasan lahan kepada Bu Jumirah. Lalu kenapa akhirnya Pak Bu Jumirah ini seperti kaget gitu? Kenapa akhirnya diminta uang lagi? Apakah sudah dicoba dijelaskan kepada Bu Jumirah terkait dengan kelebihan bayar ini? Maksud dan tujuan tim Jalan Tol ke Bu Jumirah itu dalam rangka maksudnya menjelaskan kepada Bu Jumirah, mengklarifikasi bahwa di situ ada kelebihan bayar yang diterima Bu Jumirah, agar nanti Bu Jumirah itu mau mengembalikan kelebihan bayar tersebut dengan asumsi rincian-rincian yang disampaikan oleh Apesel. Karena yang datang ke Bu Jumirah itu ada dari unsur kepala dusun selaku mendampingi PPKOM, terus di situ juga ada Apesel. Nah, di hadapan Bu Jumirah itu Apesel juga mengakui kesalahannya bahwa itu memang murni kesalahan dari Apesel itu, begitu Mbak. Ya, jadi memang ini terjadi salah paham gitu ya dan juga kesalahan dalam selisih pembayaran seperti itu. Lalu kan ini sudah dijelaskan kepada Bu Jumirah bahwa memang ada kelebihan bayar dan ini ada kesalahan saat pembayaran. Lalu bagaimana dengan tanggapan dari Bu Jumirah ini? Apakah memang bersedia untuk mengembalikan uang kelebihan bayarnya ini? Jadi setelah kejadian dari pihak Jalan Tol mendatangi ke rumah Bu Jumirah, itu dari pihak Bu Jumirah kan belum mau mengembalikan uang kelebihan bayar itu. Akhirnya dari pihak Jalan Tol itu meminta bantuan kepala desa untuk memediasi ke semua pihak. Terus tanggal 5 Januari atau Februari itu saya lupa, itu kita mediasi. Bu Jumirah saya undang ke kantor desa, Bu Jumirah itu tidak hadir, yang hadir kuasa hukumnya. Dan akhirnya di situ juga tidak ada titik temu. Setelah kejadian itu, akhirnya dari pihak Jalan Tol dan Apesel itu bersurat kepada Bu Jumirah sampai 3 kali. Di situ pun juga Bu Jumirah belum mau mengembalikan kelebihan bayar tersebut. Akhirnya dari pihak Jalan Tol itu juga meminta kepada Sekda untuk memediasi masalah tersebut. Akhirnya juga dimediasi oleh Sekda dari pihak tata pemerintahan. Nah, di situ juga belum ada titik temu dan Bu Jumirah ini juga belum mau mengembalikan kelebihan bayar tersebut, Mbak. Begitu. Baik, terima kasih. Jadi memang sekarang upaya-upaya terus dilakukan gitu ya agar Bu Jumirah ini bisa dengan legowo untuk bisa mengembalikan kelebihan bayar. Ya memang ternyata ini adalah kesalahan dari pembebasan lahan ini ya dalam penghitungan lahan dan juga pohon-pohon yang dimiliki oleh Bu Jumirah seperti itu ya Pak Parianto. Terima kasih Pak Parianto atas bincang-bincangnya di Indonesia Update sore hari ini. Kepala Desa Kandengan Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Selamat sore dan salam sehat Pak Parianto.